Halo, selamat pagi. Buat teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi sibuk nih ya buat ngurusin skripsi, ngurusin hal-hal lain yang terkait dengan perkuliahan, jangan lupa subscribe, like, dan tonton video dari Lutfia Ulfa Irmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang dipresentasikan ketika seminar hasil skripsi. Yang pertama, tentu ada slide berisi judul. Kemudian di sini nanti kalian bisa kasih logo. Lalu di bawah nama lembaga atau nama universitas kalian. Selanjutnya, ada bagian pendahuluan yaitu latar belakang. Seperti biasa, kalian buat latar belakangnya berbentuk bagan saja ya, supaya mudah. Nah, kalian harus lebih baik dari seminar proposal, karena ini kan seminar hasil. Jadi, ketika kalian mempresentasikan latar belakang, sudah tidak membaca lagi, sudah tidak membaca teks lagi. Jadi, diharapkan kalian bisa lancar menjelaskan latar belakang dari skripsi kalian. Ini selanjutnya ada rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, lalu berikutnya kajian teori. Kajian teorinya berisi pendekatan STEM. Ini contoh dari saya ya. Nah, ini diberikan penjelasan sedikit saja, tidak perlu terlalu banyak. Spesifikasi pendekatan STEM yang kalian gunakan dalam skripsi kalian itu seperti apa? Tentu sudah berdasarkan teori pada penelitian terdahulu ya. Oke, ini masih kajian teori. Selanjutnya, model inquiry. Ini saya berikan langkah-langkahnya saja. Saya jelaskan langkah-langkahnya saja. Selanjutnya, untuk materi kesetimbangan kimia. Nah, ini saya jelaskan sub materi dari kesetimbangan kimia. Oke. Nah, selanjutnya yang harus dipresentasikan pada bab 2 atau kajian pustaka ya, itu ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini saya dalam bentuk bagan supaya mudah menjelaskannya. Selanjutnya, untuk bab 3, bagian metode, kalian jelaskan jenis penelitian, kemudian tempat dan waktu penelitiannya, lalu validasi menggunakan validator apa, kemudian instrumen pengumpulan datanya apa, lalu untuk analisis validitasnya menggunakan apa, itu kalian jelaskan di sini. Oke, selanjutnya ada prosedur pelaksanaan penelitian. Ini saya buat dalam bentuk bagan supaya memudahkan. Prosedur pengembangannya kalian jelaskan juga dari awal sampai akhir ya. Oke, selanjutnya untuk teknik analisis data, ini dijelaskan semua. Kalian menggunakan teknik analisis data apa untuk skripsi kalian. Nah, di sini untuk menjawab rumusan masalah yang pertama tentang kelayakan, saya menggunakan teknik analisis dengan perhitungan Eigen-V. Kemudian yang kedua, untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang respon siswa, saya menggunakan analisis data menggunakan ini ya, persentase. Nah, ini ada kriteria penilaiannya juga dicantumkan. Kalian presentasikan ketika seminar hasil. Nah, selanjutnya masuk ke bab 4 dari skripsi kalian. Jadi, di bab 4, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk hasil penelitian di bab 4, itu kalian ceritakan dari awal sampai akhir, dari proses pengembangan awal sampai akhir, gitu ya. Di sini
hasil yang saya tampilkan pertama kali yaitu pengumpulan informasi atau bisa disebut dengan analisis kebutuhan. Kalian masukkan di sini apa aja hasilnya dari analisis kebutuhan yang sudah, dari angket analisis kebutuhan yang sudah kalian sebar ke siswa maupun ke guru. Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini tahap perencanaan. Ini masih tahap pengembangan ya. Ini kalian ceritakan rencananya kalian mau membuat produk seperti apa, pada materi apa, kemudian modelnya apa. Seperti itu. Oke. Pada tahap pengembangan, ceritakan yang kalian lakukan pada tahap pengembangan ini apa aja untuk membuat produk. Nah, di sini saya berikan kerangka modulnya karena saya mengembangkan modul ya di sini. Saya berikan kerangka modulnya terdiri dari halaman sampul, kemudian lembar identitas modul sampai akhir, sampai glosarium. Nah, ini ada contoh cover dari modul yang saya kembangkan. Sebaiknya kalian tampilkan juga, jadi supaya penguji itu tahu apa yang sudah kalian kerjakan, apa yang sudah kalian kembangkan. Meskipun nanti kalian tunjukkan produknya ke penguji. Kayak gitu ya. Nah, ini kan gini biasanya kalau kalian mengembangkan modul atau mengembangkan LKPD itu kan dengan menggunakan model pembelajaran. Nah, setiap model pembelajaran itu kan memiliki sintak. Nah, jadi sebaiknya ketika kalian seminar hasil, itu kalian cantumkan per sintaknya. Jadi, misalnya pada tahap pertama, orientasi masalah, kegiatan siswa tuh ngapain aja, kemudian kegiatan guru tuh ngapain aja. Nah, ini kalian jelaskan ketika kalian mempresentasikan seminar hasil untuk di tahap pengembangan. Supaya jelas gitu ya, bener nggak sih yang sudah kalian buat ini. Penguji juga berhak menilai, bukan hanya pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang mengoreksi produk kalian, tapi penguji juga harus tahu maksud kalian itu seperti apa, kemudian produk yang sudah kalian kembangkan itu gimana. Oke, jadi di sini saya masukkan untuk orientasi masalahnya, ini pada sintak pertama ya, kegiatannya apa saja, kemudian yang ini juga untuk submateri yang lain saya masukkan orientasi masalahnya dan materinya apa aja. Itu supaya lebih jelas. Oke, ini yang kedua, pada tahap merumuskan pertanyaan. Ini kira-kira contohnya kegiatannya seperti apa? Dicantumkan boleh 1 atau boleh lebih dari 1 ya. Selanjutnya, sintak yang berikutnya yaitu mengajukan hipotesis. Jadi, di dalam modul itu pada tahap mengajukan hipotesis tuh ngapain aja sih gitu. Guru ngapain aja, kemudian siswa ngapain aja. Nah, itu kalian jelaskan ketika seminar hasil. Supaya apa? Supaya tidak banyak lagi pertanyaan dari pembimbing dan penguji gitu, karena kalian sudah menjelaskannya dan penjelasannya itu diterima oleh penguji, maka penguji sudah menganggap kamu menguasai penelitian kamu menguasai skripsi kamu gitu ya. Oke. Selanjutnya ini ada tahap pengumpulan data, masih soal sintak tadi ya. Tahap pengumpulan data, kemudian sintak berikutnya menguji hipotesis, yang terakhir membuat kesimpulan. Nah, jadi kegiatan-kegiatan ini ada semua di dalam produk yang kalian kembangkan. Oke, selanjutnya kalian sajikan hasil data validasi. Ya, secara keseluruhan gimana nilai validasi dari produk yang kalian kembangkan. Berikutnya, ini analisis hasil validasi secara satu persatu ya, dari aspek kelayakan isi,
Nah, dari aspek kelayakan isi itu kan ada beberapa pernyataan ya. Ada beberapa pernyataan, ada beberapa aspek. Nah, ini lebih bagusnya kalian analisis lagi per aspek-aspek tersebut. Nah, lalu kalian buat tabel. Dari tabel ini bisa dilihat kan bahwa aspek 1, 2, dan 5 ini yang cenderung lebih rendah daripada yang lain. Nah, itu nanti kalian jelaskan ketika presentasi hasil. Begitu. Selanjutnya sama, ini yang untuk aspek bahasa. Jadi aspek bahasa itu kan kalau di sini meliputi 15 aspek, yaitu dari kesesuaian dengan tingkat peserta didik, kesesuaian dengan tingkat perkembangan emosional peserta didik, kemudian komunikatif atau tidak gitu ya, kesesuaian ilustrasi dengan pesan, kemudian bahasanya itu memiliki kemampuan memotivasi peserta didik atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian kalian buat rata-rata nilainya dari validator kan ini pasti. Nah, lalu dari sini terlihat bahwa aspek 1, 2, 3, 4, dan 7 yang cenderung lebih rendah daripada yang lainnya. Atau kalian bisa juga mengambil yang paling tinggi gitu ya. Oke, yang seperti ini nanti kalian jelaskan ke penguji supaya jelas gitu ya. Jadi nggak ada lagi keraguan dari penguji untuk tidak menerima hasil penelitian kalian. Oke, ini masih sama, hasil validasi dari aspek penyajian. Nah, yang ini hasil uji coba lapangan awal. Ini ke siswa ya, berarti ini bisa dilihat bahwa rata-ratanya cukup bagus, nggak ada yang di bawah 70% ya. Jadi dari aspek isi, aspek bahasa, aspek penyajian, dan aspek kegrafikan itu nilainya bagus. Yang paling rendah itu ada di aspek penyajian. Nah, ini kalian jelaskan, kalian sebutkan ke penguji kalian supaya penguji itu yakin bahwa kalian itu benar-benar mengambil data dan benar-benar mengolahnya, menganalisisnya satu persatu. Gitu ya. Oke, ini hasil breakdown dari tadi, ini lebih dijabarkan lagi untuk aspek kegrafikan, aspek bahasa, aspek kelayakan isi, kemudian aspek penyajian. Dari aspek kelayakan isi ini ada 3 aspek ya, 1, 2, 3. Nah, ternyata yang paling rendah ini yang ketiga, yaitu tentang kemudahan materi yang dipaparkan dalam modul. Jadi, menurut siswa, kemudahan materi yang dipaparkan dalam modul itu masih rendah gitu ya. Jadi masih kurang lebih dipaparkan lagi gitu. Nah, seperti itu dijelaskan juga ke penguji supaya penguji yakin bahwa kalian sudah melaksanakan penelitian dan menganalisis hasil penelitian dengan baik. Tuh ya, jadi jangan hanya dapat data, kemudian di rata-rata sudah selesai. Itu sayang sekali. Pembahasan kalian hanya sedikit jika seperti itu. Tapi kalian harus dijabarkan, dianalisis satu persatu lagi, supaya ya kalian tahu hasil penelitian kalian itu seperti apa. Misalnya aspek kelayakan isi nih rata-ratanya rendah. Tapi kan kita nggak tahu di aspek 1, aspek 2, atau aspek 3 yang rendah gitu kan. Nah, ternyata di aspek 1 sudah bagus, yang rendah itu di aspek ke-3. Seperti itu ya. Ini nanti bisa juga buat bahan pembahasan kalian. Ini sangat menarik dalam penelitian yang seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini uji coba lapangan terbatas. Hasilnya sudah rata-ratanya di atas 8 ya ini. Oke, kemudian yang paling rendah ini ada di kegrafikan. Kemudian saran dan masukannya, ini ada beberapa. Kalian bisa tulis lebih banyak lagi kalau terdapat ini ya, saran dan masukan. Oke. Selanjutnya, nah ini pembahasan
karena dia penelitian pengembangan, saya rasa untuk pembahasan tidak sebanyak dari hasil penelitian ya, dari penelitian eksperimen, sorry. Jadi pembahasan di penelitian pengembangan itu tidak sebanyak pembahasan di penelitian eksperimen. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan itu menjawab dari rumusan masalah ya. Jadi ditulis saja kalau misalnya rumusan masalahnya ada 2, berarti tulis kesimpulannya juga ada 2. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua yang mau melakukan seminar hasil. Semoga sukses. Dan jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan share video ini ke teman-teman pejuang skripsi lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.